Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua sidang dan sekretaris sidang yang saya hormati, tim penguji dan saudara Alvin. Rasanya nggak lama lagi dokter. Saudara Alvin ya tadi oleh penguji pertama dan teman-teman sudah juga menanyakan. Jadi varitasnya Alvin ini kurang nih Pak. Jadi dia periodisasi perkembangan hukum Islam itu ditanya oleh penguji satu, jadi dia nggak bisa menjawab. Dalam tulisan Anda ini, Anda sering mengatakan bahwa putusan pengadilan agama tingkat pertama dan banding itu cenderung mengutamakan hukum normatif dan tekstual. Sedangkan putusan MA itu cenderung progresif dan kontekstual. Coba Anda jelaskan maksudnya apa sebenarnya? Terima kasih, Prof. Untuk tekstual tadi sudah coba Prof. Pendus sampaikan sekilas di depan, bahwasanya hakim pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama itu saklek terhadap teks yang ada, baik dari yang tertuang dalam kompilasi hukum Islam maupun di dalam Al-Quran. Jadi cenderung tidak mau mengambil resiko ketika mengeluarkan putusan yang di masyarakat itu terjadi perubahan. Sedangkan di tingkat Mahkamah Agung itu Hakim Agung lebih tekstual dan lebih mengkaji lebih dalam daripada latar belakang perkara tersebut. Bukan hanya melihat fakta-fakta hukum, tapi juga melihat fakta-fakta sosial. Sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang progresif, melakukan terobosan hukum bahwasanya ketika memang ada sesuatu yang menjadi alasan hukum untuk menjadi bahan istihad Hakim Agung, itu menjadi dasar bahwasanya hukum harus ada ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, gitu Bro. Baik, jadi Anda mengambil 3 contoh putusan. Ya, tadi sudah dijelaskan masalah putusan tentang beda agama. Nah, beda agama ini kalau kita lihat perbedaan putusannya, reasoning daripada MA itu adalah faktor jasa pengurusan, kan gitu. Jasa dia mengurus si yang meninggal ini. Jadi kalau kita lihat, walaupun bukan beda agama, ya mungkin orang lain pun yang mengurus, kira-kira putusan MA juga begitu nggak kira-kira? Menurut hemat saya tidak, Bro. Karena yang pertama, ini sangat erat kaitannya dengan hubungan darah. Jadi bukan hubungan silaturahmi. Terus yang kedua, dan juga bukan hubungan keagamaan, tapi ini hubungan darah. Karena apa? Karena yang dilihat adalah bukan hanya kepengurusan, tapi bakti si anak terhadap orang tua, bakti si istri terhadap suami, gitu Bro. Ya, apa Anda pernah wawancara, ya kan? Seandainya yang berbakti itu bukan anak atau istrinya, apakah hakim akan memutuskan juga seperti itu? Kira-kira, ya kan? Ya kan, seharusnya wawancara hakimnya.
seandainya yang berbakti itu adalah orang lain, kira-kira dapat bagian nggak? Kalau orang lain dapat upah, bro. Oh. Kalau dia menggugat, umpamanya dia ingin minta bagian pula. Kalau melihat dari putusan Mahkamah Agung itu hemat saya tidak akan dikabulkan karena yang bisa mengajukan gugatan itu dia yang terkait dengan kewarisan. Kalau orang lain itu upah, Prof. Baik, coba putusan yang kedua dijelaskan di mana terletak perbedaannya tentang putusan ahli waris pengganti ini antara Pengadilan Agama dengan Mahkamah Agung. Ya, coba dijelaskan seperti Anda menjelaskan tentang beda agama tadi. Di Mahkamah Agung, di Pengadilan Agama ini salah satu memang contoh yang menarik juga karena di Pengadilan Agama itu malah tidak ada hakim, tidak ada waris pengganti, dan di Mahkamah Agung ada karena memang Pengadilan Agama itu berpegang kepada teks Al-Quran bahwasanya yang namanya ahli waris itu tidak bisa diganti-ganti. Nah, akan tetapi ketika di Mahkamah Agung melihat kepada hak, seperti contoh ketika ahli waris bapaknya meninggal, punya anak, anaknya punya anak, cucu maksudnya, ayahnya meninggal, sedangkan si cucu ini juga butuh perawatan. Jadi dilihat dari situ bahwa hak si ayah itu jatuh kepada anaknya, gitu, bro. Ya, itu kalau di Pengadilan Agama dalam KAI juga begitu. Dalam waris pengganti dalam garis turunan ke bawah itu berlaku. Yang tidak berlaku itu ada ke samping kan. Nah, ini yang dilakukan oleh MA itu kan yang menyamping, bukan yang menurun kan? Iya, bro. Kalau yang ke bawah itu ya itu Pengadilan Agama juga akan memutuskan begitu. Iya, bro. Yang menyamping itu yang seperti apa? Itu contohnya ada nggak di sini? Contohnya ada di putusan, bro. Oh, ada. Ada di bab 3 putusan. Baik, terakhir tadi disinggung oleh Budi satu bahwa putusan sesama alumni UIN di Pengadilan Agama di PTA dengan MA bisa berbeda. Ini faktor bedanya ini menurut Anda apakah faktor posisinya atau faktor orangnya? Menurut Prof. Pendus, yang pertama perbedaan lingkungan, bro. Karena di sana kalau di Pengadilan Agama teman sharingnya hakim-hakim Pengadilan Agama saja, lulusannya kebanyakan dari setingkat UIN. Kalau sudah di Mahkamah Agung itu sudah lebih majemuk. Ya, ini mungkin harus yang Anda gali gitu ya. Siapa? Kalau begitu seolah Anda kan tidak menganggap hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama gitu kemampuannya. Kalau saya lebih cenderung itu kena posisinya. Siapa? Posisinya sebab ya mereka kalau ya tadi dalam pengantar Anda sudah menyampaikan mereka kalau terlalu progresif nanti takutnya dibatalkan malu kan begitu. Dibatalkan oleh tingkat yang lebih tinggi. Jadi faktor posisinya lebih dominan, bukan faktor orangnya. Siapa? Terima kasih, Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.